inna rahmati, sesungguhnya kasih sayangku, rahmatku, taghlibu ghadabi, mengalahkan murkaku. Ini rahmatnya, ini murkanya. Murka dia, marah dia, kalah murkanya ini disebabkan rahmatnya. Jangan putus asa. Wa fi riwayatin, dalam riwayat lain, dua riwayat, inna rahmati, kasih sayangku, ghalabat, mengalahkan ghadabi. Beda yang pertama sama yang kedua. Yang pertama tadi fi'il mudhari, ghalaba yaghlibu. Yang kedua nih, Allah sudah mengalahkan murkanya dengan rahmatnya. Murkaku, ini marahku, ini azabku, ada yang lebih dulu. Rahmatku, kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah itu tidak digambarkan sebagai dewa yang kejam, penuh dengan azab, tidak begitu. Tapi dia lebih pada kasih sayang. Hadis ini pun tinggi, muttafaqun alaih. Ada dalam Sahih Al-Bukhari, ada dalam Sahih Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Allahumma allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana, innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-Imam Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi fi kitabih Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin, nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid dharain. Imam Nawawi berkata dalam kitab Riyadhus Shalihin, semoga ilmunya bermanfaat untuk kita dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bihi wa ilaihi, dengan sanadnya sampai kepada wa an Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, dari sahabat Nabi Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Hadis 418. Qala, Umar berkata, qudima ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bisab'in, didatangkan kepada Nabi seorang tawanan. Ceritanya tentang perang, dibawa tawanan. Fa idza mara'atun minas sab'i tas'a, ada seorang perempuan tawanan berjalan. Idza wajadat sabiyan fis sab'i, lalu dia melihat ada seorang anak kecil tawanan juga. Akhazathu, diambilnya tawanan itu, yang anak kecil itu. Fa'alzaqathu fi batniha, digendongnya, ditempelkannya ke perutnya. Ada seorang tawanan menengok anak kecil, diambilnya, ditempelkannya ke perutnya, digendong. Fa'arda'athu, disusukannya. Tak sampai hatinya menengok anak kecil ikut perang, disusukannya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi berkata, apa kata Nabi? Atarawna hadhil mar'ata tarihatan waladaha finnar, menurut kalian mungkinkah perempuan ini membuang anak kecil ini ke dalam api? Itu anak yang sedang dipegangnya itu, apakah mungkin dibuangnya, dicampakkannya ke api? Qulna, kami menjawab, la, wallahi, demi Allah, tak mungkin. Faqala, Nabi bersabda, Allahu lillahi arhamu bi'ibadihi min hadhihi biwaladiha.
Allah lebih sayang kepada hambanya daripada perempuan ini sayang kepada anak itu. Begitulah sayangnya Allah, lebih sayang lagi daripada perempuan yang menggendong anak menyusukan tadi, tak mungkin dilemparkannya ke api. Maka kasih sayang Allah kepada hambanya lebih lagi daripada perempuan itu. Muttafaqun alaih. Hadis ini kualitasnya paling tinggi karena ada dalam Sahih Al-Bukhari dan ada dalam Sahih Muslim. Muttafaqun alaih, disepakati kesahihannya. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini? Orang biasanya kalau sedang susah tak peduli keadaan karena dia sedang stres, sedang tertekan. Tapi perempuan ini walaupun jadi tawanan dalam keadaan perang, tetap memikirkan anak, menggendongnya, menenangkannya dan menyusukannya. Apa yang membuat dia tak lupa dengan anak itu? Satu, kasih sayang. Pelajaran kedua, bahwa kasih sayang itu termasuk perbuatan yang abstrak, yang tak nampak. Batu, ini dia. Kayu, ini dia. Orang, ini dia. Tapi kasih sayang tak nampak. Macam mana menunjukkan kasih sayang Allah? Caranya ditengokkan kepada yang nyata. Yang nyata itu ada pada kasih sayang manusia. Kalau mau menengok kasih sayang Allah, tengoklah kasih sayang manusia. Allah lebih daripada itu. Macam mana kasih sayang Allah itu? Seorang perempuan menggendong anak, dipeluknya, disusukannya, takkan mungkin dicampakkannya ke neraka. Maka kasih sayang Allah lebih lagi daripada itu. Karena orang yang buat dosa itu, dia tidak bertobat karena putus asa. Pejudi, pezina, perampok, pembunuh, dia menganggap Tuhan tak mengampuni dia lagi. Akhirnya dia terus dalam dosanya. Maka jangan suudzon pada Allah. Allah akan mengampunimu, Allah menyayangimu. Tak mungkin Allah mencampakkanmu ke dalam api neraka. Muttafaqun alaih. Hadis ini disepakati atasnya, sepakat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Mana tahu nanti ada yang dapat tugas ceramah ke LP, lembaga pemasyarakatan, penjara, dari kampus, diminta untuk memberikan pencerahan, pergi bacakan hadis. Allah sayang sama kalian, Allah mengampuni dosa kalian, bertaubatlah kalian. Tak mungkin dicampakkan Allah ke neraka. Ini namanya targhib, motivasi. Tapi kalau ada ustadz yang berceramah, pezina, pencuri, perampok masuk neraka, itu juga dakwah juga, namanya tarhib, supaya orang takut. Jadi dua-dua sampaikan tentang masalah kasih sayang Allah, sampaikan juga tentang ancaman Allah. Makanya kalau kita membuka Quran, yang pertama itu ancaman atau kasih sayang? Kasih sayang. Bismillahirrahmanirrahim. Kasih sayang. Sifat Allah yang ada pada diri Nabi Muhammad SAW, kasih sayang. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur. Padahal rahim itu Allah, ada sifat itu pada diri Nabi Muhammad SAW. Dan bulan puasa ini yang mau dimasukkan ke dalam hati kita, bulan puasa inilah sifat rahim.
sifat sayang. Tak sampai hati menengok orang kelaparan karena kita udah merasakan lapar. Tak sampai hati menengok orang miskin karena kita udah merasakan susah. Maka semiskin-miskinnya kita sesudah puasa ini kita keluarkan satu sok zakat fitrah, menunjukkan kita sayang sama dia. Kalau kita mampu, kasih buka bersama, kasih buka puasa untuk dia. Man fattara sha'iman, siapa yang memberikan buka puasa pada orang yang berpuasa, kana lahu mithlu ajris sha'im, sama macam balasan orang yang berpuasa. Nah, itu contoh kasih sayang. Kalau bisa kasih makanan, tak bisa kasih makanan, idkhalus surur, menyenangkan hatinya, membahagiakan. Tak juga bisa, la tahdiranna minal ma'ruf syai'an, jangan sepelekan perbuatan baik. Antalqa akhaka biwajhin talqin, jumpa sama orang wajahnya cerah, itulah perbuatan paling murah. Jumpa sama orang dengan wajah yang cerah, senyum, menyenangkan pandangan orang. Lanjut hadis 419. Wa an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, dia berkata, qala Rasulullah SAW, Rasulullah bersabda, lamma khalaqallahul khalqa, ketika Allah menciptakan makhluk, kataba fi kitabin, tertulis di kitab, fahuwa indahu fawqal arsh, kitab itu di atas arash. Jangan bayangkan Allah duduk di atas arash. Maksud Allah di atas arash, maksudnya Allah maha kuasa. Itu menurut ahlus sunnah wal jamaah. Karena kalau dikatakan Allah di atas, berarti batal dua ayat, walam yakul lahu kufuwan ahad. Ayat yang kedua, laisa kamitslihi syai'un, Allah tak sama dengan makhluk, tak boleh membilang Allah di atas. Dalam kitab aqidah Tahawiyah, Allahu munazzahun 'anil jihadis sit, Allah maha suci dari 6 arah. Dia tidak di atas, dia tidak di bawah, dia tidak di kanan, dia tidak di kiri, dia tidak di muka, dia tidak di belakang. Karena itu sifat makhluk. Jangan sampai kita menyamakan Allah dengan makhluk. Apa tulisannya? Inna rahmati, sesungguhnya kasih sayangku, rahmatku, taghlibu ghadabi, mengalahkan murkaku. Ini rahmatnya, ini murkanya. Murka dia, marah dia, kalah murkanya ini disebabkan rahmatnya. Jangan putus asa. Wa fi riwayatin, dalam riwayat lain, 2 riwayat, inna rahmati, kasih sayangku, ghalabat, mengalahkan ghadabi. Beda yang pertama sama yang kedua. Yang pertama tadi fi'il mudhari, ghalaba yaghlibu. Yang kedua nih, Allah sudah mengalahkan murkanya dengan rahmatnya. Memang betul ada Asmaul Husna itu Al-Muntaqim, yang menghukum, Al-Jabbar, yang memaksa, Al-Aziz, yang kuasa. Tapi di situ juga ada Ar-Rahman, yang penyayang, Ar-Rahim, yang kasih. Maka kalau berdakwah lebih didulukan Ar-Rahman, Ar-Rahim, Basyiran wa Nazira. Basyir dulu, kabar gembira, baru Nazir, peringatan. Wa fi riwayatin, riwayat ketiga, sabaqat ghadabi, rahmatku, kasih sayangku, sabaqat, lebih dulu, mendahului
murkaku, ini marahku, ini azabku, ada yang lebih dulu. Rahmat, kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah itu tidak digambarkan sebagai dewa yang kejam, penuh dengan azab, tidak begitu. Tapi dia lebih pada kasih sayang. Hadis ini pun tinggi, muttafaqun alaih. Ada dalam Sahih Al-Bukhari, ada dalam Sahih Muslim. Kita lanjutkan 420. Wa anhu, dari Abu Hurairah, sama dari Abu Hurairah juga. Qala, dia berkata, sami'tu Rasulullah, aku mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulu, apa kata Nabi? Ja'alallahu rahmata mi'ata juz'in. Rahmat itu ada 100. Kalau diumpama yang tak nampak ini diumpamakan dengan yang nampak, yang abstrak diumpamakan dengan benda. Iman contohnya, iman itu kan tak nampak. Nah, maka dalam Quran diumpamakan dengan yang nampak. Iman itu perumpamaannya kasajaratin thayyibatin, seperti pokok kayu yang bagus. Asluha sabitun, akarnya terhunjam ke tanah. Wa far'uha fis sama, cabangnya ke langit. Macam mana iman itu? Iman itu macam pokok kayu, kokoh, akarnya ke tanah, cabangnya ke langit. Terbayanglah kita, oh, perumpamaan. Nah, kasih sayang Allah itu macam mana? Kasih sayang Allah itu 100. Fa'amsaka indahu tis'atan wa tis'in, 99 disimpan Allah. Simpan dulu yang 99, nanti dikasih di surga. Mudah-mudahan kita mendapatkannya insyaallah. Yang satu kirim ke bumi. Wa anzala fil ardi juz'an wahidan, yang satu diturunkan ke bumi. Famin dzalikal juz'i yatarahamul khalaiq, gara-gara yang satu itulah kita berkasih sayang. Ini kan ada rasa kasih sayang di dalam hati kita ini. Ini jamaah nih ada sayangnya ke saya. Saya pun ada sayang saya ke kita. Itu gara-gara yang satu itulah. Berebut-rebutlah kita memperebutkan yang satu. Dicampakkan Allah satu, kita pun berebut dan dapat kita. Fa'amsaka indahu hatta tarfa'ad dabbatu hafiraha, sampai binatang mengangkat kakinya. Tidak ada anak gajah mati ditimpa kaki gajah, tak ada. Tak ada dalam sejarah anak gajah mati ditimpa kaki gajah. Kenapa? Sampai binatang itu pun mengangkat kakinya. Binatang gajah mati karena disinso, dipotong lehernya untuk mengambil gading. Polisi sedang menangkap tukang bunuh gajah. Hatta tarfa'ad dabbatu, sampai binatang mengangkat kakinya, an waladiha, tidak ada kucing betina memakan kucing, anak kucing tidak ada. Kucing jantan mau. Makanya kalau ada orang punya kucing, sayang dia ke kucing itu, dipisahkan anak kucing dari kucing jantan. Takut kucing jantan itu mau makan kucing jantan, karena kucing ini itu takut dia saingannya. Tapi kucing betina enggak. Khasyata an tusibahu, dia takut kakinya ini kena ke anaknya. Sampai begitu sayangnya binatang. Kenapa? Dapat rahmat. Ada binatang yang sayang ke anaknya, tapi ada manusia yang memasukkan janin ke dalam kresek, dibuang ke sungai. Jadi waktu diturunkan satu rahmat, ular dapat,
gajah dapat, singa dapat, orang tak dapat. Orang kalau sudah tak ada kasih sayang dalam hatinya, raskin pun dijual ya. Bayangkan itu, raskin itu beras untuk orang miskin, sanggup dijual. Padahal itu subsidi penuh. Tabung gas orang miskin, minyak untuk orang miskin pun diambil. Tak ada lagi kasih sayang dalam hati, mengalahkan binatang. Itulah makna ayat ulaika kal an'am, mereka macam binatang, bal hum adall. Wa fi riwayatin, dalam riwayat lain, inna lillahi ta'ala mi'ata rahmah, Allah punya 100 rahmat. Anzala minha rahmatan, diturunkan satu, wahidatan satu. Bainal jinni, berebut-rebut 4, jin, wal insi, manusia, wal bahaim, hewan, wal hawam, binatang buas, binatang berbisa, ular, harimau, singa, hiena, macan tutul, jin, manusia, berebut-rebut. Fabiha yata'aqafun, dengan satu rahmat itulah mereka bersikap lembut. Kalau ada orang yang bersikap lembut, dapat dia. Kalau ada orang yang kasar, tak dapat. Kalah dia sama ular sawah. Ular tak berkaki tapi dapatnya rahmat, dia berkaki tapi tak dapat rahmat. Wa biha yatarahamun, dengan satu rahmat itulah dia sayang sama orang. Wa biha ta'tiful wahsyu ala waladiha, dengan satu rahmat itulah binatang buas sayang kepada anaknya. Kalau mau menang lomba lari, cobalah larikan anak babi. Siapa yang mau menang lomba maraton 17 Agustus, cari anak babi, larikan satu. Sejahat-jahatnya babi, masih sayang sama anak babi. Maka kalau ada orang tak sayang ke anaknya, berarti lebih parah dari babi. Wahsya, wahsya binatang berbisa, binatang buas. Wa biha ta'tiful wahsyu, gara-gara satu rahmat itulah binatang buas itu sayang kepada anaknya. Wa akharallahu ta'ala, ditunda Allah, tis'an wa tis'in, 99. Yang 99 ditunda rahmatan yarhamu biha ibadahu yaumal qiyamah, itu nanti akan dia berikan kepada hamba-hambanya pada hari kiamat. Makanya di surga itu tak ada lagi benci, tak ada dendam, tak ada marah, tak ada sakit hati, tak ada dendam kesumat, tak ada kasar. Kenapa? Karena 99. Jadi kita ini berusaha untuk merebutnya. Muttafaqun alaih. Hadis ini ada dalam Sahih Al-Bukhari, ada dalam Sahih Muslim. Wa rawahu Muslim. Orang Persia. Persia itu sekarang Iran. Iran itu Persia. Qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, inna lillahi ta'ala mi'ata rahmatin, Allah punya 100 rahmat. Faminha rahmatun, ada satu rahmat, yatarahamu bihal khalqu bainahum, gara-gara satu rahmat itulah kita berkasih sayang. Kalau udah dapat kawan yang berkasih sayang, oh, saya cuma punya saudara kandung satu orang. Jadi saya lebih banyak dapat kasih sayang dari kawan. Yang menyambut saya di Kairo tahun 98, kawan.
tak pernah jumpa, hanya surat menyurat. Belum ada WhatsApp, belum ada google.com, belum ada Yahoo, pakai surat. Saya kirim pakai pos, dibalasnya bersurat-surat, dijemputnya saya ke airport, naik taksi, dia pakai ongkos dia sendiri, dibawanya saya, dibelikannya makanan pakai duit dia sendiri. Nanti kalau kau ke Kairo, bawa obat sakit kepala, bawa obat mencret, bawa minyak angin, bawa bumbu pecal, bawa sambal, sampai sedetail itu. Sampai di airport dibawanya, sampai disambut di Wisma Nusantara, dibawanya ke sekretariat kelompok studi mahasiswa Riau. Waktu itu anak Riau di Kairo 75 orang. Sampai balik kemari 2008, dia juga ngasih kabar, ini ada berita tes di UIN, ada kau beli di Riau Pos, beli koran Riau Pos. 2008 beli koran Riau Pos, cari iklan tes dosen, tak ada dibuka, rupanya kecil aja segini. Penerimaan dosen, nanti kau ikut tesnya bahasa Arab, bahasa Inggris. Sampai akhirnya saya menjenguk dia di rumah sakit Awal Bros Panam, tak dikasih dokter masuk, hanya menengok dia di layar aja, doakan dia, kena COVID, meninggal. Ustadz Dr. Johar Arifin, saya antar jenazahnya sampai ke liang lahat, membacakan talqin di kubur. Sampai kemarin emak beliau meninggal pun saya. Jadi kalau dapatlah kawan yang baik ini, saya yakin kalian pun begitu juga. Masa kuliah, masa belajar di sini ada dapat orang-orang yang luar biasa. Tapi biasanya orang baik ini cepat meninggal. Kawan yang jahat-jahat tak mati-mati, meninggal muda, tak sampai 50 meninggal. Anaknya 3 orang. Alhamdulillah silaturahim kami tetap tersambung sama adik-adik. Banyak kawan saya baik-baik. Pulang saya kemari mau mengajar di UIN tak bisa, tak ada ordal orang dalam. Dimasukkan saya ke Masmur, mengajar di Masmur oleh Ustadz Dr. Firman Surya, dia alumni Maroko. Kau aku masukkan ngajar di sini, man. Kelas internasional buka. Ini ada kelas internasional. Kau ngajar di sini pakai bahasa Arab. Karena aku dengar kau S2 hadis di Maroko. Ya. Ngajar tempat abang sini. Mengajar saya di kelas internasional Usuluddin 11 tahun. Yang memasukkan saya situ Ustadz Nur Hadi Hussein. Namanya Ustadz Nur Hadi Hussein, tapi di paspor Nixon. Ustadz Nur Hadi Hussein, orang Rokan Ompek Koto, Rokan Hulu. Sesudah ujung Batu belok kiri. Jadi banyak kawan-kawan baik, ada kasih sayang, sampai hari ini tetap tersambung. Ya tarahamun. Watis'un watis'una 99 liyaumil qiyamah, nanti hari kiamat. Fi riwayatin, dalam riwayat lain, innallaha ta'ala, Allah khalaqa, menciptakan, yauma khalaqas samawati wal ard, ketika dia menciptakan langit dan bumi, mi'ata rahmah, 100 rahmat. Kullu rahmatin tibaq, satu rahmat itu ada levelnya. Tibaq ada levelnya. Satu level itu berapa luas? Ma bainas samai wal ardh,
Berapa kilometer dari bumi ini ke langit, nah, itulah luasnya satu rahmat. Berarti 100 itu ke atas. Faja'ala minha fil ardi rahmatan, satu rahmat diturunkan ke bumi. Fiha ya ta'tiful walidatu ala waladiha, dengan satu rahmat itulah seorang ibu sayang ke anaknya. Wal wahsyu, binatang buas. Wat tayru, burung. Ba'duha ala ba'd, saling sayang menyayang. Fa idza kana yaumul qiyamah, nanti pada hari kiamat, akmalaha bihadhihi rahmah, disempurnakan Allah satu rahmat itu. Dulu kau berebut-rebut yang satu, nah, sekarang ku kasih kau 99, lengkaplah dia 100 rahmat. Itulah kenapa orang masuk surga itu bukan karena ibadah, masuk surga karena rahmat. Kita masuk surga bukan karena puasa ini, bukan karena sholat, bukan karena sedekah. Masuk surga, la yudkhilal jannata ahadakum amaluhu, kamu masuk surga bukan karena amalmu. Wala anta ya Rasulullah, engkau pun tak masuk surga karena amalmu. Wala ana, aku pun tak masuk surga karena amalku. Lalu kenapa masuk surga? Illa ayyataghammadani Allahu bi rahmatih, masuk surga karena rahmat Allah, karena kasih sayang Allah. Hadis terakhir 421. Wa anhu, dari Abu Hurairah juga radhiyallahu anhu, Allah meridainya, anin nabi, dari Nabi Muhammad SAW, fima yahki anhu an rabbihi, dia meriwayatkan dari Tuhannya, hadis qudsi. Kalau ada kalimat fima yarwihi an rabbihi, fima yahki an rabbihi, qala Allahu azza wa jalla, itu namanya hadis qudsi. Aznaba abdun zamban, ada satu orang buat dosa. Faqala, dia berkata, Allahumma ghfirli, ampunkan zambi, dosaku. Faqala Allah tabaraka wa ta'ala, Allah membalas. Apa kata Allah? Aznaba abdi, hambaku sudah buat dosa, zamban, satu dosa. Fa'alima, dia tahu, anna lahu rabban, dia punya Tuhan, yaghfiruz zamba, yang mengampuni dosa, wa ya'khudhu bidzambi, yang akan menghukum dosa. Summa ada, kemudian dia balik ke jalan yang benar. Summa ada, kemudian dia ulang lagi, fa aznaba, dia berdosa lagi. Faqala, dia berkata, ay rabbi, ya Tuhanku, ighfirli, ampunkan aku zambi, dosaku. Faqala ta'ala, apa kata Allah? Aznaba abdi zamban, hambaku buat dosa. Wa alima anna lahu rabban, dia tahu bahwa dia punya Tuhan, yaghfiruz zamba, yang mengampuni dosa. Wa ya'khudhu bidzambi, menghukum dosa. Summa ada, kemudian dia balik lagi, fa aznaba, dia buat dosa. Faqala, Allah berkata, dia berkata, ay rabbi, ya Allah, ighfirli dzambi, ampunkan dosaku. Faqala tabaraka wa ta'ala, 3 kali. Apa kata Allah? Aznaba dzambi abdan, hambaku melakukan dosa. Fa'alima anna lahu rabban, dia tahu bahwa dia punya Tuhan, yaghfiruz dzamba, mengampunkan dosa. Wa ya'khudhu bidzambi, menghukum dosa. Qad ghafartu li abdi, hambaku ini sudah kuampunkan dosa-dosa. Falyaf'al ma syaa, hendaklah dia melakukan apa yang dia mau. Ini hadis nih kalau salah-salah paham, orang korupsi terus nih. Ini kalau hadis nih salah paham, kalau gitu Tuhan Maha Pengampun, gas sajalah terus gitu. Nah, mudahnya itu, cincailah Tuhan nih katanya. Makanya tak bisa mengambil pemahaman dari satu hadis, tengok hadis-hadis lain. Dikumpulkan beberapa hadis baru jadi satu hadis. Ini maksudnya motivasi untuk bertaubat, bukan motivasi untuk buat dosa.
Satu hadis tuh bisa dia punya pisau dua mata. Satu hadis bisa dipahami motivasi untuk berbuat dosa. Tapi hadis ini sebetulnya motivasi untuk bertaubat. Allah tidak pernah menutup pintu taubat. Wa qauluhu ta'ala, ucapan falyaf'al ma syaa, hendaklah dia melakukan mau dia, artinya madama yaf'alu hakadha, selama dia bertaubat, yuznibu wa yatubu, dia bertaubat, aghfirulah, ku ampunkan dosanya, fa inna taubata, sesungguhnya taubat, tahdimu, menghancurkan ma qablaha, dosa-dosa yang sebelumnya dihancurkan taubat, diberikan Allah ampunan, taubat nasuha. Itu hadis 421. Itulah kajian hadis kita subuh ini. Berikutnya kita jawab beberapa pertanyaan sampai pukul 7 kurang. Habis itu kita sholat sunat isyraq 2 rakaat insyaallah. Harta yang sudah dizakatkan kemarin, tahun ini masih ada karena tak dipakai. Wah, banyak betul. Apakah tahun ini harus dizakatkan lagi? Selama jumlahnya masih di atas nisab, wajib dizakati. Berapa nisabnya? 85 gram emas. 85 gram emas. Kalau dihitung pakai rupiah sekarang, sudah dibagi oleh Basnas, dibagi 12, sebulannya 7.600.000. 7.600.000 41.000 kali 12, 91.692. Siapa yang punya duit 91.692, maka tiap tahun mesti dikeluarkan 2,5%. Siapa yang punya duit 91.692, tiap tahun dikeluarkan 2,5%. Kalau 100 juta, 2,5 juta. Kalau 1 miliar, 25 juta tiap tahun. Saya anjurkan biar mudah mengingatnya, keluarkan zakat Ramadan. Saya Ramadan terus mengeluarkan zakat, Pak Ustaz. Itu zakat fitrah. Ini maksudnya zakat mal, biar mudah ngingatnya. Nah, jadi asal Ramadan keluarkan zakat. Saya ajarkan biar supaya tidak berzakat, begini caranya. Tengok tabungan. Berapa sekarang tabungan? 50 juta? Belum. 60? Belum. 70? Belum. 80? Belum. 90? Sikit lagi. 91 kan? Nah, begitu dia sudah mencapai 90, beli tanah. Nah, udah mencapai, udah agak 90, beli mobil. Seumur hidup tak berzakat, bisa. Tapi ingat, keluar sendiri dia dalam bentuk jantung koroner, asam lambung, sakit tulang. Ada cara duit itu keluar. Zakat fitrah ada yang 2,5, ada yang 2,7, ada yang 3 kilo. Mohon penjelasan. Rabu depan saya akan praktekkan, kita masukkan beras ke dalam mud. Ingatkan saya, ingatkan biar saya ambil mudnya. Kita ambil beras, habis itu baru kita timbang.
Apakah nanti hasilnya 2,5, 2,7 atau 3 kilo? Yang bilang 2,5 dia ukur satu mud itu 2,5 bagi 4. Saya dari zaman dulu sampai sekarang bayar zakat fitrah 3 kilo. Dari mana? Karena menurut guru saya satu mud itu 750 gram. 750, 750, 750, 750 kali 4 berarti 3 kilo. Tapi 2,5 tak salah, karena Kemenak buat 2,5, 2,7 3 kilo. Karena berbeda mereka mengikut hitungan. Ada di rumah itu mud 4 mud itu 1 sok. Nanti prakteknya kita isikan beras. Orang tua yang sudah lemah, orang tua yang udah lemah macam mana? Wa 'alal ladzina yutiqunahu, orang tua lemah yang tak sanggup puasa, fidyatun ta'amu miskin, dia bayar fidyah. Fidyah seminim-minim fidyah 1 mud 750 gram beras sehari. Tapi yang ditetapkan oleh Basnas 60.000. Kok bisa 60.000? Makan pagi, makan siang, makan malam. Mau ikut Basnas atau mau ikut 1 mud? 1 mud aja lah Pak Ustaz. Boleh. Orang tua lemah tapi dia fakir miskin. Bagaimana cara dia membayar fidyah puasanya? Dia tidak wajib karena tak ada harta. Tak mungkin dibayarnya. Aku bayar ke aku katanya. Tak bisa. Maka dia tak wajib karena dia tak cukup syarat. Syaratnya mampu, dia tak mampu. Jika satu orang masuk dalam beberapa asnaf zakat, misalnya dia amil, dia juga miskin, apakah dia dapat 2 bagian atau 1? Dihitung beras dapat 80 kilo, dapat 80 kilo. Dah. Asnafnya 8 orang. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal muallafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil. 8. Berarti mau dibagi 10 kilo, 10 kilo, 10 kilo, 10 kilo. Ada di situ dia miskin. Kalau fakir tak ada income sama sekali, fakir. Ada pemasukan tapi tak cukup, miskin. Dia ada pemasukannya tapi tak cukup, berarti dia miskin. Dia juga yang tukang hitung, tukang bagi, berarti dia amil. Dia mu'allaf baru masuk Islam, berarti dapat 3 kilo, 30 lah dia. Itu makanya zakat itu tak bisa dibagi per asnaf. Tak bisa bagi per asnaf. Oh, kalau gitu bagi per kepala. Dah 80 kilo dibagi per kepala. Ada satu dia sendiri, bininya mati, anaknya mati, dia sendiri. Ada yang satu nih, dia anaknya 7, dibagi sekilo, yang ini dapat sekilo, yang ini dapat 90. Dia sekilo, anaknya 7, bininya 1, 90. Enggak adil juga. Bagi per asnaf tak bisa, bagi per kepala tak bisa. Jadi macam mana membagi zakat fitrah itu? Kumpulkan semua. Setelah kumpul semua, data berapa yang berhak
baru dimusyawarahkan dengan seluruh pengurus masjid, RT, RW, Babin, Kamtibmas, semua dilibatkan. Untuk bapak ini cocoknya 30 karena memang dia di rumah sendiri, tapi bininya sakit, anaknya kecil-kecil. Yang ini cukup 20, memang jumlah anaknya banyak sama, tapi yang ini bininya sehat dan anaknya udah besar. Begitu cara membaginya, dimusyawarahkan. Jangan dibagi per asnaf, jangan dibagi per kepala. 3 cara. Per asnaf tak bisa, per kepala tak bisa, dimusyawarah. Makanya waktu musyawarah, RT, RW, polisi, tokoh masyarakat dilibatkan semua. Nenek mama libat semua. Bagaimana pendapat Ustadz mengenai nisab zakat profesi yang ditetapkan oleh Basnas 85 gram emas 14 karat? Ikuti aja, karena Basnas itu di dalamnya itu ulama-ulama, tak berani mereka main-main. Ikuti. Kenapa tidak emas 22 karat? Berapa harga emas 24? Berapa harga emas 24 karat sekarang? 3 juta. 3 juta kali 85, 255 juta. Bagi 12, 21 juta. Siapa yang berzakat? Tak ada orang berzakat. 21 juta sebulan. Kepala dinas itu pun dah pakai duit korupsi sudah. Berapa gaji pokok? Ingat waktu bupati di Jawa menunjukkan slip gajinya, berapa gaji bupati? 5 juta. Bupati yang mantan preman tunjukkan. Kalau tahu aku begini tak ikut aku ke pilkada kemarin kira. Cuma 5 juta gaji. 21 juta sebulan. Tak ada. Itu maka dipakai. Jadi dari mana mereka memutuskan itu? Maslahat. Maka ikuti 7,6 sekarang per bulan. Kenapa di Indonesia nuzul Qur'annya 17 Ramadan? Di antara 3 pendapat 17, 21, 24. Menurut Ustadz mana yang paling kuat? Buka tafsir Ibnu Katsir. Tafsir Ibnu Katsir namanya Tafsir Al-Qur'anil Azim. Di pembahasan inna anzalnahu fi lailatul qadr, buka di pembahasan syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an, ada yang mengatakan turunnya tanggal 1, ada yang mengatakan tanggal 1, ada yang mengatakan tanggal 3, ada yang mengatakan tanggal 5, ada yang mengatakan tanggal 7. Yang mengatakan tanggal 17 sebagian mazhab Syafi'i. Dalilnya wa ma anzalna ala abdina yaumal furqan, Al-Quran yang kami turunkan ketika 2 pasukan bertemu. Yaumal taqal jam'an, ketika 2 pasukan bertemu, saat itu kami turunkan Al-Quran. 2 pasukan bertemu itu 17 Ramadan, perang Badar. Itulah dalil kenapa di Indonesia itu peringatan nuzul Qur'annya 17 Ramadan. Kenapa Mesir peringatannya 27? Berdasarkan hadis. Taharru lailatul qadri fil ashril awakhir min Ramadan. Carilah Lailatul Qadar di 10 terakhir. 10 terakhir yang mana? Yang ganjil-ganjil. 21, 23, 25, 27, 29. Di antara yang 5 ini yang mana? 27 yang paling kuat.
Kesimpulannya Lailatul Qadar itu rahasia Allah. Tak ada yang tahu. Kalau tahu betul Lailatul Qadar itu 21, tak usah kita tarawih malam lain. Cukup malam 21 itu aja. Kau tak datang, dah malam 21 83 tahun. Lailatul Qadar itu rahasia Allah. Cara mengisinya, hidupkan tiap malam dari malam 1 ke malam 30. Cara menghidupkannya, maghrib berjamaah, isya berjamaah, tarawih, witir, tadarus, tidur, sholat sunat wudhu, sholat sunat taubat, sholat sunat tahajud, sholat sunat hajat, istighfar, makan sahur, tunggu subuh berjamaah. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Itulah cara. Kenapa kita beriktikaf malam 21? Nabi menyuruh taharru Lailatul Qadar. Pas malam 21 hari Rabu depan. Nanti kita buat iktikaf Rabu depan dari mulai jam 1 masuk sampai jam 2 tahsin, jam 2 sampai jam 3 tahajud, jam 3 sampai jam 4 tadabbur ayat. Kita pilih amma yatasaalun. Jam 4 sampai jam 4.30 zikir, jam 4.30 kita makan sahur. Mohon nanti parkirnya agak ke sana sedikit supaya kita bentang plastik di halaman. Agak-agak cukup kita buat baris sop untuk makan sahur. Jam 5 setengah jam kita bersahur, sholat subuh. Habis subuh kita ngaji Riyadhus Shalihin, habis itu sholat isyraq. InsyaAllah dapat 6 jam iktikaf dari jam 1 ke jam 7 hari Rabu depan malam 21. InsyaAllah panjang umur sehat badan. Laki-laki dan perempuan melakukan tanpa nikah yang sah dan hamil di luar nikah. 1. Apakah mereka dinikahkan? Sebaiknya jangan dinikahkan. Karena kalau mereka dinikahkan, 4 efeknya. Efek pertama, lahir anak tuh pasti pakai bin bapaknya. Bohong, tak boleh pakai bin bapaknya. Berarti dia mulai aktif bohong, kuliah bohong, ijazah bohong, KPU bohong. Tak boleh. 2. Kalau anak ini mati, si bapak tak dapat harta warisan. 3. Kalau bapak tu mati, si anak tak dapat warisan. 4. Kalau kebetulan anak ni perempuan, si bapak tak bisa mewalikan. Makanya kalau ada orang hamil, pisahkan aja. Suruh dia entah kemana lah, entah ke pulau mana sampai lahir. Karena kalau dilahirkan nanti pasti bohong aja anak. Kalau dinikahkan, ini kalau karena malu dinikahkan, nikahnya sah. Menurut mazhab Syafi'i sah. Tapi ingat, kalau anak lahir tak boleh pakai bin bapak. 1. Kalau anak mati, si ayah tak dapat warisan. Kalau bapak mati, si anak tak dapat warisan. Kalau anak ni perempuan, si ayah tak boleh mewalikan nikahnya nanti. Kalau anak ni laki-laki, dia tak bisa jadi wali adiknya, karena hubungan dia dengan adiknya saudara seibu. Sedangkan yang bisa jadi wali seayah seibu. Lebih berat bebannya dinikahkan. Jelas? 2. Bagaimana status anaknya? Status anaknya
anaknya bersih, suci, tak ada anak zina. Ma min mauludin illa yuladu alal fitrah. Setiap anak yang lahir ini dalam keadaan fitrah, suci. Jangan katakan anak zina. Terus kalau tak bisa pakai bin ayahnya, pakai bin apa? Pakai bin ibunya. Di Indonesia tak berlaku, tak ada orang pakai bin ibu. Nah, maka kalau buat akte paksalah bin Abdillah, anak hamba Allah. Macam sedekah dari hamba Allah. Hamba Allah. Bagaimana hukumnya perempuan minum obat untuk menunda haid untuk puasa? Tak boleh. Kenapa umroh boleh? Karena daruratnya tinggi. Ongkos umroh 40 juta. Hanya berangkat setahun sekali. Kalau dia tak makan obat, tak bisa tawaf, maka makan obat karena daruratnya tinggi. Sedangkan puasa, bulan muka masih bisa, bulan muka apa makan obat? Jangan makan obat, tak boleh. Keluarga saya, ponakan saya, istri tak ada makan obat. Jangan makan obat karena mau puasa. Bagaimana hukumnya menghirup asap rokok saat puasa? Hisap ini. Batal puasa. Rokok membatalkan puasa. Apakah batal puasa berkumur-kumur? Berkumur-kumur sunat. Yang membatalkan puasa mubalaghah. Mubalaghah melampau. Kumur-kumur tak batal. Tapi kalau melampau batal. Melampau itu batal. Namanya mubalaghah. Mubalaghah melampau. Saya seorang bidan, diajak kawan ikut bisnis produk kesehatan untuk meningkatkan imun. Imun itu kekebalan tubuh dan penyembuhan semua penyakit berhubungan dengan imun. Dijual melalui multi level marketing. Obatnya cukup bagus tapi mahal. Masalahnya produk ini produksi dan punya Amerika, punya Donald Bebek. Karena Amerika adalah penyokong Israel, jadi saya takut untuk menjual produknya. Khawatir saya ikut menyumbang untuk pembantaian saudara di Palestina. Bagus, banyak rezeki yang halal lagi. Jangan beli produk yang hasilnya untuk membeli peluru membunuh saudara kita. Ini masalahnya dua. Satu, dia produk Amerika. Dua, multi level marketing itu bermasalah. Multi level marketing hukumnya haram. Kenapa multi level marketing itu haram? Karena makan duit orang. Saya produsen, ini produk saya. Saya minta Bapak Alfadino untuk menjualkan. Nanti beliau mencari 10 customer, pelanggan. Customer tuh bayar ke beliau. Dia dapat persen dari orang-orang itu. Lalu dia iming-imingi, kalau nanti kau laku sekian, kau sebulan dapat motor, kalau sini dapat mobil, kalau ini dapat pesawat, kalau ini liburan ke Menara Eiffel, kalau ini yang dia ceritakan kalau laku, kalau tak laku. Padahal dia dapat duit itu bukan dari produknya, tapi dari iurannya. Bukan dari harga barang itu, tapi ada iuran. Duit itulah yang sebetulnya diputar. Itu namanya skala Ponzi. Jadi duit orang yang diambil, ambil duit orang, ambil duit orang, ambil duit orang, ambil duit orang. Dari 10 itu yang bisa menjalankan paling cuman 3, 7. Duit orang 7 inilah yang diambil. Zalim. Tak berkah. Duit hantu dimakan setan. Jangan bekerja di tempat yang hasilnya haram.
subhat, karena nanti duitnya tak ada berkahnya, hilang juga dia. Banyak udah saya tengok orang kaya dari hasil haram, duitnya itu akan keluar dengan cara yang haram. Ada orang mau mewakafkan tanah, datang sekali ke kawan kita, mau saya wakafkan tanah ini Pak Ustadz, mau buat pondok. Ya, besok saya datang. Tak datang. Dah, janji kedua, nanti Pak Ustadz Kamil, tak juga datang. Yang ketiga, sudah janji sama Pak Kuah untuk akta ikrar wakaf, tak juga datang. Berubah pikiran itu gini, saya tanya itu. 2 hari sesudah itu mati. Ditanyakan ke saya, apalah agaknya? Saya bilang duitnya haram. Allah tak mau menerima duit yang baik-baik, duit-duit yang haram. Allah hanya mau menerima duit yang baik-baik. Duit haram tak diterima Allah SWT. Jadi cari rezeki yang halal, kasih anak istri baik, hidup kita berkah. Yang mau dicari hidup ini satu, berkah. Makan berkah, Allahumma barik lana. Umur berkah, barakallahu fi umrik. Anak berkah, barakallahu laka fil mauhub. Istri suami berkah, barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Mudah-mudahan kita hidup kita ini berkah insyaallah. Ala hazihi niyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Salatan tunajjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka 'alad darajat wa taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kesilapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.